bahan teman-teman ngerjain nanti ya. Oke. Ini kelas A ada 19 orang ya? Atau 18 orang? 19, Pak. 19, oke. Yang nggak bisa masuk sinkronos nggak apa-apa lah. Yang penting sudah berusaha. Nah, mau gimana lagi? Biasanya absennya gimana? Absen di grup, Pak. Oh ya udah, oke. Grup, Pak, nyentang di grup. Saya dapat WA dari Pak Imam bahwa UAS kita itu dari tanggal 18 ya. Oke, Pak. Oke, berarti sebelum tanggal 18 target kita sampai di target kita saya share screen. Target kita ini selesai lah ya, hitungan deviasi standar ini mulai min dan seterusnya itu sebenarnya secara praktis rumusnya itu sangat mudah. Ini tinggal satu kali masukkan satu kali masukkan teks gitu langsung sudah kehitung min, median, modus gitu. Dan tak kira teman-teman juga sudah familiar lah, minimal pernah dengar apa itu min, median, modus. Tak kira teman-teman sudah pernah dengar ini. Layar saya terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini pertama ini nggak usah lama-lama nanti. Saya ingin mengenalkan apa itu ukuran tendensi sentral dulu. Bahwa kemarin waktu awal-awal di video saya sudah pernah menjelaskan terkait statistika parametrik dan non parametrik. Nah, kita akan fokus ke statistika parametrik, yakni mengandung kata parameter. Kata parametrik itu kan dekat dengan kata parameter, yaitu indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Nah, jadi nanti dalam ukuran tendensi sentral ini min, median, modus, itu rata-rata ya, itu indikator distribusi dari sebuah pengukuran. Distribusinya itu nanti indikator-indikatornya bisa diukur. Indikator tersebut dalam statistika parametrik digunakan sebagai parameter dari distribusi normal. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam dunia statistika ada istilah distribusi normal atau yang dikenal dengan istilah Gaussian distribution. Yakni sebuah distribusi normal itu kira-kira gini. Lihatkan grafiknya. Nah ini namanya distribusi normal. Distribusi normal itu simetris ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman melakukan penelitian, sebuah data disebut terdistribusi normal itu jika data itu memiliki bentuk yang simetris dari mulai landai ke puncak gunung, tinggi, turun, dan kemudian landai dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi normal. Pemahaman atas distribusi normal ini penting untuk nanti teman-teman memahami apa itu rata-rata, apa itu mean, apa itu modus. Oke, jadi ini saya perkenalan dulu lah ya. Ini distribusi normal itu seperti ini. Kurva normal berbentuk simetris. Kurva normal berbentuk simetris. Oke, lanjut saja dulu. Oke, kemudian parameter-parameter ini akan memberi karakteristik yang unik pada suatu distribusi berdasarkan lokasinya atau tendensi sentral tendensinya dari berbagai metode statistik mendasarkan perhitungan pada kedua parameter tersebut. Oke, itu nggak usah terlalu nggak usah terlalu dibuat pusing. Itu saya hanya mengenalkan saja. Langsung saja ke rata-rata. Ketika teman-teman pasti sangat sering
mendengar kata rata-rata. Rata-rata itu apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Rata-rata itu apa? Jumlah kebanyakan, Pak. Arung, Pak. Salah satu, gantian. Siapa tadi? Jumlah kebanyakan. Jumlah kebanyakan. Kebanyakan atau kesedikitan? Jumlah yang paling dominan. Jumlah yang paling dominan. Ada yang lain, ada yang lain. Oke, jumlah yang paling dominan. Ada yang lain? Nah, harus ditunjuk ini. Azizatul Mahfiroh ngechat saya tapi belum saya bales. Mohon maaf ke tumpuk chatnya, nggak apa-apa ya. Azizatul Mahfiroh, ayo apa? Men itu apa? Rata-rata bukan, Mbak? Ya, apa itu rata-rata? Tahu nggak rata-rata itu apa? Pernah dengar nggak? Pernah dong. Iya, pernah, Pak. Sering kan Iya, Pak. menggunakan istilah rata-rata. Iya. Apa yang kamu ketahui? Dominan sih, Pak, lebih ke dominan. Dominan. Oke. Rata-rata adalah nilai hasil dari penjumlahan semua data, nilai dari semua data dibanding dengan nilai dibanding atau dibagi gitu ya, dibanding dengan total nilai dari datanya itu, dari N-nya. Nah, okay. Misalnya saya bilang bahwa rata-rata tinggi badan dari siswa kelas PAI kelas A itu 170 misalnya. Ya nggak sih, bener nggak? Rata-rata berapa? 170 atau 165? Oke. 165 atau 150? 150, Pak. 50, Pak. 100 rata-rata tinggi badan dari kelas A itu 150. Nah, rata-rata berarti bagaimana cara membuat rata-rata? Menjumlahkan semua tinggi badan yang dimiliki oleh para mahasiswa, kemudian dibagi dengan nilai jumlah mahasiswanya itu sendiri. Logika sederhananya seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, rata-rata ini bisa dilihat rumusnya ini, rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 hingga X6 dibagi N, atau sigma XI. Sigma XI itu maksudnya sigma itu total ini ya, total dari semua data gitu. Misalnya 5 orang mahasiswa mendapatkan nilai statistika sebagai berikut, 70, 69 dan seterusnya. Ditulis dengan simbol seperti ini kalau dalam statistika, X1, X2, X3 hingga X5. Kemudian N-nya itu N, setiap mendengar kata N nanti di statistika itu jumlah datanya. Jumlah N itu maksudnya jumlah datanya, yakni 5 orang. Maka diturun rata-rata sebagai berikut. Nah, ini dijumlahkan, atas dijumlahkan dibagi 5, 320 bagi 5, 64. Nah, ini yang disebut dengan rata-rata. Nah, rata-rata juga ada, oke, bagaimana statistiknya di dalam soal kita, misalnya ini soal ini ya, soal kita mau menghitung rata-rata atau min. Rata-ratanya gimana cara menghitungnya? Dengan cara, nah ini ada yang masuk lagi. Dengan cara klik sama dengan, kemudian ketik average, kurung buka, kemudian kita blok semua datanya.
average, kurung buka, kita blok semua datanya, kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, rata-rata dari data kita itu sebanyak 66,85. 66,85. Oke. Kemudian bisa kita masukkan di rata-rata 6,85. Oke. 6,85. Seperti itu ya, sangat mudah sekali menghitung rata-rata atau min. Nah, ini nanti yang untuk soal kita bisa diselesaikan dengan sesimpel itu dengan min. Nah, saya ingin melanjutkan ini tentang rata-rata yang ditimbang. Ini contohnya ya. Jika ada 5 mahasiswa yang mendapatkan nilai 70, 6 mahasiswa mendapatkan nilai 69, 3 mahasiswa mendapatkan nilai 45, dan 1 mahasiswa mendapatkan nilai 80, dan 1 mahasiswa mendapatkan nilai 56. Maka rata-rata akan lebih mudah jika dihitung sebagai berikut. Nah, kalau ini kan ini logika sederhananya tadi ya, rata-rata logika dasarnya total jumlah dari X1 hingga X terakhir dibagi N. Nah, ini jika masing-masing nilai, masing-masing mahasiswa, beberapa mahasiswa memiliki nilai yang sama. Seperti hasil distribusi frekuensi data tunggal kita misalnya. Nilai yang 70 sebanyak 5, 69 sebanyak 6. Nah, langkah yang dilakukan gimana? Dengan mengalihkan terlebih dahulu 70 ini nilainya dengan 5 X1 kali F1, jadi F1 X1 ini kodenya, simbolnya 70 kali 5 350, dan seterusnya dikali 56 kali 1 56, kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian sigma F1 FI-nya 16, sigma FI X1 XI-nya 1035. Kemudian kita bagi 64,6. Jadi rata-rata dari 16 mahasiswa tersebut adalah 64,8. Ini simpel lah. Dengan cara mengalihkan terlebih dahulu antara X dengan nilai frekuensinya. Oke. Kemudian ada yang namanya rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini misalnya kita mau menghitung rata-rata dari beberapa kelompok yang berbeda jumlah respondennya. Beberapa kelompok yang berbeda jumlah respondennya. Misalnya 3 subsampel, jadi 3 kelompok sampel, masing-masing memiliki ukuran 10, 6, dan 8 dengan nilai rata-rata masing-masing 145, 118, dan 162. Nah, jadi ini contohnya jika kita sudah mengetahui rata-rata dari masing-masing kelompok. Nah, maka rata-rata gabungan dari 3 subsampel tersebut dapat dihitung sebagai berikut. X sigma X ini ini X bar, yakni rata-rata sama dengan sigma NI X bar I per sigma N1, atau ini NI kali ini dan seterusnya. Nanti silakan dibaca ya. Lah, saya mau langsung ke sininya aja buat contohnya saja. Ini, jadi rata-rata dari 3 gabungan kelompok tersebut, cara menghitungnya dengan mengalihkan ini 10 dikali nilai rata-rata. Nah, 10 ini jumlah sampelnya, jumlah respondennya.
di kelompok, anggap ini kelompok A gitulah ya. Kelompok A 10 rata-ratanya 145. Berarti 10 kali 145. Nah, dikalikan dulu. Jadi kalau dalam perhitungan matematika itu kan perkalian dilakukan terlebih dahulu ya. Nah, 10 kali 145 ditambah 6 kali 118 ini ditambah 8 kali 162 dibagi, kita total ketiga kelompok ini, total respondennya 10 tambah 6 tambah 8 ketemu 3454 dibagi 24 143. Ini cara menghitung rata-rata gabungan, contoh yang lain ini misalnya kita sudah diberi data, dibuat tabel seperti ini ya. Jadi kalau tadi itu kan kita diberi datanya sudah ada rata-ratanya. Ini jika kita belum diolah. Jadi kita olah terlebih dahulu. Kita buat 4 tabel, 4 kolom ini, A, B, C, D, kemudian masing-masing kita hitung. Jumlah respondennya ada 9, 10, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian ini kita hitung sigmanya atau total dari ini semua. Kita hitung terlebih dahulu. Oke, nanti kita akan ketemu namanya, setelah kita hitung kita ketemu namanya sigma X total atau total dari semua hasil penjumlahan ini. Kemudian kita cari rata-ratanya masing-masing. Kemudian kita sebut ini dengan grand mean. Cara menghitung grand mean yakni sigma X total dibagi N. Jadi kita jumlahkan dulu rata-ratanya dibagi sigmanya ya, sigmanya. Sigma itu totalnya, bukan rata-ratanya. Yang dibagi itu totalnya ini. Total hasil penjumlahan semua ini. Dijumlahkan totalnya. Ini sigma total. Jadi ini jumlah total dari 48 kelompok A ini ditambah total dari kelompok B dan seterusnya dibagi N1, N2, N3, N4. Nanti akan ketemu namanya rata-rata gabungan atau istilahnya grand mean. Ada juga rata-rata dari data dengan distribusi frekuensi bergolong. Jadi misalnya nih kita diberi data yang sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi bergolong. Nah, gimana cara menghitung rata-ratanya? Caranya dengan titik tengah atau coding. Pakai yang coding aja. Caranya dengan coding atau assumed mean. Ini cara yang paling sering digunakan. Ini saja. Jadi pertama, kita tebak terlebih dahulu kira-kira di mana rata-ratanya. Anggap saja saya menebaknya ada di yang saya kasih kuning ini. Jadi kita buat tabel dulu ini. FI-nya berapa, XI-nya berapa. FI itu jumlah frekuensinya. Kemudian XI itu nilai tengahnya dari nilai range dalam soal kita. Jadi 31 sampai 40 berarti nilai tengahnya 35,5. Ada 65,5, 75 dan seterusnya ini ya. Nah, kita tebak terlebih dahulu. Anggap saja saya mau menebaknya di daerah sini, di yang saya kasih tanda kuning ini. Maka saya buat CI dan FI kali CI. Jadi CI itu saya kasih 0. Saya kasih 0. Kemudian ke atas itu negatif. Jadi ke arah yang lebih kecil ini ya, ke arah yang lebih kecil itu negatif, ke arah yang lebih besar positif. Plus 1, plus 2, plus 3. Oke. Kemudian kita kalikan FI frekuensinya dengan CI-nya. Kita kalikan 1 kali min 3 dan seterusnya 12 kali 3, 36.
Kemudian kita jumlahkan. Nah, menggunakan rumus seperti ini. Sigma sama X bar atau rata-rata sama dengan X0 plus P kali kali kurung buka sigma FI kali CI per sigma FI. Nah, gimana cara menghitungnya? Ini X0 berarti 65, berarti ininya, ambil dari sininya. Karena kita menebaknya dari tabel yang dari posisi yang saya kasih kuning ini. Berarti saya ngambilnya ada di XI yang ini. 65,5. Saya masukkan ke sini. Plus P-nya berapa? 10. Oke. P itu apa? Lebar atau panjang kelas. Kenapa bisa 10? 31 sampai 40 itu kan 10 selisihnya. 41 sampai 50 itu kan 10. Panjang kelasnya ya, panjang kelasnya itu kan 10. Dibagi sigma FICI. Sigma FICI itu mana? Yang merah ini. Di sini. Nah, kemudian per sigma FI. Sigma FI mana? FI ini. Sigmanya mana? 80. Sigma itu total ya. 80. Nah, kita tinggal buat perkalian dahulu. Berarti 10 kali 89 per 80 selesai dijumlahkan 65,5 sama dengan 76,625. Oke. Hasilnya ini 76,625. Oke, saya tadi nebaknya di yang sebelah sini ya, yang kira-kira agak tengah. Coba saya nebaknya di yang agak ke bawah, coba dari yang kuning. Nih, saya bukan nebak ya, saya menaruh nolnya ini di C1-nya tak taruh yang agak ke bawah di yang 81 sampai 90. Nah, dengan hitung-hitungan yang sama tetap hasilnya sama, rata-ratanya jadi 76,625. Jadi dengan sistem ini, sistem coding ini mau diletakkan dimanapun, mau diletakkan di sini, mau diletakkan di sini, jika ini sesuai prosedur, artinya ketika saya milih di sini misalnya CI-nya ini saya buat 0 di sini. Terus kalau nilainya bertambah ke arah yang besar, berarti ini plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Karena ini tadi 0, berarti ini min 1. Kemudian kita hitung FI C1-nya, kita kalikan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Kita jumlah sigmanya. Nah, nanti hasilnya akan tetap sama, 76,625. Oke, itu ya hanya perkenalan sih ya, hanya untuk mengenalkan bagaimana cara menghitung rata-rata dari tabel distribusi frekuensi yang bergolong. Tapi dalam mata kuliah ini, yang penting teman-teman sudah bisa mengetahui cara mencari min menggunakan Excel. Udah, sederhana itu saja. Dan memahami apa itu rata-rata, yakni jumlah dari semua data, total data dibagi dengan jumlah respondennya. Dibagi dengan jumlah respondennya. Jadi jumlah dari semua total data ini dibagi jumlah respondennya yang ada 80, maka ketemunya 66,855. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Halo? Ada yang ditanyakan enggak? Halo, Pak. Enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tak lanjutkan ini ya. Minimal kita target hari ini sampai ini. Sampai min dan median dan modus. Oke, kita tadi udah ketemu rata-rata. Sekarang yang modus. Modus itu apa modus? Modus apa modus? Yang sering muncul. Sering muncul. Jadi kalau ada orang modus itu sering muncul gitu.
Yoi. Ayo awas. Siapa di sini yang sering modus? Zulfa apa? Mboten, Pak. Iya Pak, Zulfa Pak. Zulfa yang sering modus atau Aziz Pak, Abdul Aziz? Aziz. Oh, yang sering modus Abdul Pak. Aziz. Jelas nih Pak Abdul Aziz. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Pak. Modus, modal dusta. Oke, modus sering muncul. Jadi ya sama. Orang kalau sering muncul biasanya ada modus tertentu. Oke, namanya modus atau mode atau modal. Modus adalah fenomena nilai yang paling banyak muncul. Jadi kalau kita melihat di grafik ini misalnya ini nah ini aja lah. Misalnya ini aja. Ada nilai di 70 misalnya di sini 70. Nah, terus dia yang paling tinggi grafiknya. Berarti itu modusnya. Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul itu modus. Contohnya misalnya dalam sampel dengan nilai-nilai sebagai berikut 12, 34, 14, 34 dan seterusnya ini dapat kita buat tabel. X1 12 ada 1, 14 ada 2, 28 ada 2, 34 ada 4. Dapat diketahui bahwa frekuensi terbanyak adalah 4. Kenapa? Karena F modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi caranya mudah dengan melihat ini nilai yang ada di F-nya, ada di frekuensinya berapa. Ini di sini ada 4. Misalnya saya mau mencari ini, saya belum menghitung ini ya, anggap saja kita belum tahu ini, tadi belum menghitung frekuensinya. Kita mau mencari modusnya, maka langkah yang dilakukan yakni dengan mengetik sama dengan kemudian mode, kemudian kurung buka, kemudian kita blok semua datanya. Kurung tutup, enter. Nah, modusnya yang nilai yang paling sering muncul itu 60. Nilai yang paling sering muncul itu 60. Oke, kita lanjutin ini. Nah, data bagaimana dengan data yang memiliki dua modus? Namanya bimodal, yakni dari tabel itu dapat dilihat bahwa frekuensi terbanyaknya ada 2, yaitu nilai 75 sebanyak 8 dan nilai 92 sebanyak 8, yang masing-masing frekuensinya tadi sebanyak 8. Maka demikian modusnya ada 2, yakni nilai 75 dan nilai 92. Tuh. Namanya modus. Kalian udah mulai ngerjain belum sih soal-soal itu atau udah selesai? Ada yang udah selesai? Belum, Pak. Belum selesai. Belum, Pak. Oke, tapi udah mulai ngerjain ya? Yang 1, 2. Oke. Ya, yang penting dikerjain pelan-pelan saja, sambil musikan nggak apa-apa. Oke, itu namanya bimodal. Kemudian bagaimana kalau kita mau nyari modus tapi dari distribusi frekuensi bergolong? Oh, ini saya masukkan terlebih dahulu saja. Ini saya kopas. Tak masukkan ke Word-nya. Modus.
Oke. Bagaimana dengan distribusi frekuensi bergolong tadi atau kelompok? Bagaimana cara menghitungnya? Jika datanya sudah disusun dengan frekuensi kelompok, maka dapat dihitung dengan rumus tersebut. M0 sama dengan B plus P kali kurung buka B1 per B1 plus B2. B itu batas bawah nyata, yaitu interval kelas yang frekuensinya terbanyak. P itu panjangnya dari kelas, panjang kelas modal tersebut. Kemudian B1 itu frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya yang nilainya di bawah. Kemudian B2 frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas. Oke. Pusing kalau mahamin rumus, saya pun juga pusing. Langsung kita lihat bagaimana praktiknya. Misalnya ini ada nilai ujiannya ini 31 sampai 40, 41 sampai 50 hingga 100. Sudah kita hitung frekuensinya. Nah, persis seperti yang kita lakukan ketika mau membuat frekuensi ini, kan kita harus menentukan lebih dari setengah dan kurang dari setengah gitu kan. Itu yang namanya batas nyata. Istilahnya batas nyata. Misalnya 30 sampai 31 sampai 40 berarti batas nyatanya 30,5 sampai 40,5. Kelas modal adalah kelas kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena ini nilainya paling banyak kelasnya. Ada 25. Kemudian B1 apa tadi? Frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. Frekuensi kelas modal 25 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sebelumnya itu yang ke arah yang lebih kecil, berarti 15. Berarti 25 dikurangi 15, 10. B2 25 dikurangi setelahnya, berarti 25. Berarti B1-nya 10, selisihnya 2 ini, 25 kurangi 15, B2-nya 5, selisihnya 25 kurangi 20. Kemudian P panjang kelasnya 10, 31 sampai 40 itu kan 10 panjang kelasnya. Maka mediannya, modusnya yaitu M0, M modus sama dengan 70,5 B-nya tadi. 70. B itu apa? B batas bawah nyata kelas modal. Berarti kan kelas yang tertinggi itu ada di kelas ini, ada di kelompok ini. 25. Batas bawahnya berapa? 70,5. Berarti B 70,5 plus P ini panjang kelas 10, P dari sini ngitungnya P 10 kali B1 itu selisih 25 dikurangi 15 itu 10 per 25 per B1 plus B2 10 ini ditambah 5 ini. Hasil dari selisih 25 kurangi 20 5 ini. B2-nya 5. B2-nya 5. Setelah dihitung pakai kalkulator, kalau biar enggak salah ketemunya 77,17. Nah, modusnya berarti 77,17. Oke. Itu cara menghitung modus apabila kita tidak mengetahui jumlah datanya atau tidak mengetahui data individu-individunya. Yang kita ketahui dari bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok atau bergolong ini. Itu seperti itu cara menghitungnya. Tapi yang penting teman-teman minimal sudah mengetahui secara Excel gitu ya, yang lebih simpel menghitung modus ini dengan rumus sederhana, yakni sama dengan mode kurung buka kemudian di blok
datanya, kurung tutup, enter. Ketemunya 60. Nilai yang paling banyak muncul 60. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Bisa ya? Coba. Oke. Terakhir ini median atau nilai tengah. Nilai tengah yaitu nilai yang membatasi antara 50% data bagian atas dan 50% data bagian bawah. Jadi kalau kita misalnya melihat tabel distribusi normal, nilai yang membatasi antara bagian atas dan bagian kelompok atas dan kelompok bawah. Misalnya ada nilai dari sini 0, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya 1 sampai ini 9 misalnya. Nilai tengahnya berapa? Yang membatasi antara jumlah dari angka 1 sampai angka 9. Berarti angka 5. Di sini angka 5. 1 sampai 5 sama panjangnya, 5 sampai 9 kan sama panjangnya. Oke, itu yang disebut median, yakni nilai tengah, nilai yang membatasi antara 50% data bagian atas dan 50% data bagian bawah. Nah, bagaimana jika kita menemukan data yang berbeda? Satu, misalnya kita menemukan data yang jumlahnya ganjil. Data 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10. Setelah diurutkan, nah ketemu 4, 5, 7, 8, 10, 10, 2. Dalam hal ini nilai tengahnya adalah data keempat, yaitu 8. Jika nilainya jika jumlah datanya ganjil, nilainya 4, ada 8. Median untuk banyak data, bagaimana untuk median dari data yang genap? Untuk sampel yang berukuran genap, maka setelah data diurutkan, nilainya, jadi caranya dengan mengurutkan terlebih dahulu nilainya dari yang terkecil ke terbesar, kemudian dengan merata-rata nilai dua data yang ada di tengah. Misalnya ini, ada data 12 sampai 8. Kita temukan data yang tengah itu 10 sama 12. Maka data yang keempat 10 dan data yang kelima 12 kita rata-rata. 10 tambah 12 dibagi 2. Jadi 11. Itu bedanya antara nilai median untuk data ganjil dan median untuk data genap. Oke. Bagaimana jika ada di statistik di Excel kita mau nyari median? Rumusnya sama dengan median kurung buka, kemudian kita blok semua data. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, mediannya adalah 69. Mediannya 69. Mediannya 69. Oke. Bagaimana jika menghitung median untuk distribusi yang bergolong? Distribusi yang bergolong dengan rumus ME sama dengan B plus P setengah N min F per F. Oke, ini nggak usah teman-teman pahami banget lah ya, tinggal dilihat aja, minimal pernah tahu bagaimana rumus-rumusnya. Saya minimal mengenalkan, nanti kalau suatu saat dibutuhkan silahkan dipakai, tapi minimal teman-teman memahami apa itu median. Karena ketika nanti teman-teman skripsi misalnya, yang paling dekat lah ya, mau melakukan penelitian kuantitatif, mediannya pasti ditanya, karena ini bagian dari
indikator tendensi sentral, data tendensi sentral. Oke, contohnya saya kasih contoh ini. Ada batas bawah kelas median di mana median berada, B, P-nya itu panjang kelas, N itu ukuran sampel, banyaknya data, frekuensi kumulatif atau nilai di bawah kelas median, F itu frekuensi pada kelas median. Misalnya ini, identifikasi B, batas bawah nyata kelas median, yaitu kelas di mana median berada, yaitu 70,5 ini di sini. Kan diperkirakan median ada di kelompok ini. Berarti kita kelas median berada yakni 70,5. Bagaimana cara menentukan median berada? Kita lihat ini frekuensinya. Ini ada 80. Berarti kalau 80 asumsinya data ke 40 dan 41. Di mana data ke 40 dan 41 ada di kelompok ini. Ada di kelompok ini. Data ke 40 dan 41. Oke. Kemudian P panjangnya, kelasnya ada 10 ini ya. Ada 10 panjangnya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum nilainya di bawah kelas median 23. Frekuensi kumulatifnya ini kan data yang perkiraan kita ada di sini kan ya. Nah, frekuensi kumulatifnya ada di sebelumnya. Berarti ini ada ini F besar, F kecil, frekuensi pada kelas median sama dengan 25 ini. Dengan 25. Oke. Kemudian kita masukkan rumus 70,5 ambil dari sini tadi, dijumlah 10 panjang lebar kelasnya, di kali setengah 80 min 23 dari sini bagi 25, dihitung 70,30. Nah, dan dalam data ini juga kita dapat menghitung data dalam distribusi frekuensi bergolong, dapat dihitung nilai-nilai kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil, desil, dan persentil ini nanti juga akan kita pelajari mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Kuartil, desil, persentil. Apa itu kuartil, apa itu desil, apa itu persentil? Ya, oke, kita lanjutkan nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, rata-rata sudah, median sudah ketemu. Median, min, median, modus. Nanti mungkin ini minggu, berarti kalau tanggal 18 itu minggu ke-3 ya berarti ya, minggu ke-3 ya. Kalau tanggal 18 UAS. Berarti kita ada pertemuan lagi di tanggal 6 ini bisa. Oke, pas 2 minggu terakhir untuk menjelaskan desil, persentil, dan deviasi. Mungkin nanti tanggal 6 sama 13 kita ketemu sinkronos lagi. Biar. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada nanti mungkin rekamannya ini tak kasih ke ketua kelas ya. Nanti ada di Google Drive kok, ini nanti tinggal bisa di-download kalau mau untuk melihat rumus-rumusnya tadi. Atau ya paling minimal teman-teman bisa tugasnya lagi-lagi kan membuat di Word tadi itu, kemudian dimasukkan terus dikasih penjelasan lah apa maksud itu. Oke. Ada pertanyaan? Buatan, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri. Kita ketemu di minggu depan
Kita lanjutkan di persentil dan desil. Kuartil, desil, dan persentil. Itu nanti berhubungan tiga-tiganya. Dan rumusnya sama sebenarnya. Oke, kita akhiri. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Bagi jomblo-jomblo yang tidak merayakan, tidur saja di rumah. Dan yang Siap, mau Pak. merayakan Iya, Pak. Siap. juga tidur saja di rumah karena tidak boleh keluar-luar. Iya nggak sih? Siapa? Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Bapak termasuk yang mana ini? Saya Selamat termasuk pagi. kedua-duanya. Oke, saya akhiri. Sampai bertemu lagi di tahun depan. Kayaknya lama sekali ya kita bertemu tahun depan. Lama, Pak. Jangan lupa jagung bakarnya. Oke, saya akhiri. Ayam Assalamualaikum. bakar, Pak. Oh, ayam bakar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.